Ya Bapa di surga, senantiasa kami boleh bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu hingga hari ini. Kami boleh bernapas, kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas dengan kasih-Mu. Tanpa Yesus Kristus kami takkan bisa hidup, karena Engkaulah yang menciptakan seluruh jagat raya ini dan seisinya, sehingga kami manusia juga Engkau yang menciptakannya dan memberikan napas hidup kepada kami, sehingga kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan kasih dan rahmat-Mu saat ini kembali Tuhan. Dalam Roh Kudus-Mu yang suci kami diterangi untuk mengerti, memahami saat kami mau membaca firman-Mu. Firman yang kami butuhkan adalah firman yang hidup, yang akan selalu menerangi langkah-langkah dan hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap hari pertobatan kami seluruh dunia ini untuk hidup saling bertobat, mengasihi, mengampuni, damai, dan supaya tercipta keindahan yang nyata. Ada surga yang turun ke bumi sehingga semua manusia saling mengasihi, berdamai, sukacita, saling memberi, dan juga menopang. Indahnya hidup ini kalau orang-orang saling memperhatikan, tidak peduli pada diri sendiri lagi, tapi semuanya saling mengasihi, menopang, membangun untuk kehidupan yang lebih baik di masa akan datang. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, supaya manusia semua diterangi dengan kasih-Mu. Amin. Pembacaan kitab siang menjelang sore hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1 hingga 28a dengan perikop Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Elohim yang demikian bunyinya. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Shalom bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zelahya bin Uzi bin Buki bin Abiswa bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam kitab dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Elohim Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Elohimnya melindungi dia. Jadi berangkat pulang ke Yerusalem, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Elohim pada tahun ketujuh zaman Raja Artahsasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama. Ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Elohimnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artahsasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artahsasta raja kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Elohim semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam pekerjaanku, yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Elohimmu yang menjadi peganganmu, dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Elohim Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Elohim mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan sesama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba, dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Elohimmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu itu diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Elohimmu.
hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Elohimmu sampai kala itu ke hadapan Elohim di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Elohimmu yang pembayaran menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat begini: segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra ahli Taurat Elohim semesta langit haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Elohim semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Elohim semesta langit, supaya jangan pemerintah raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah syah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Elohim, dan para hamba rumah Elohim dikenakan pajak upeti dan bea atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Elohimmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Elohimmu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Elohimmu dan hukum raja harus dihukum dengan sesama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Elohim nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-nasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore hari ini. Berbahagialah setiap orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu terus menyertai hidup kami untuk tetap melekat kepadamu. Sekalipun seharusnya kami tidak layak, kami mau selalu bersekutu dengan Engkau dan selalu bertobat dari pencemaran segala keburukan. Dan biarlah Tuhan menerima pertobatan di seluruh dunia ini, untuk hati yang benar-benar bersih, yang mengasihi Tuhan dengan rindu, untuk melayani Tuhan dan sesama, mengasihi semua orang dengan tanpa pandang bulu, dengan tidak memandang imbalan, bahkan dengan rela mengasihi, mengampuni tanpa pamrih, sama seperti Yesus yang mengasihi kami tanpa bayaran. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja yang mengasihi semua manusia dan semesta ini yang telah Kau ciptakan, di dalam kasih kebenaran Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang menjelang sore hari ini. God bless you all. Iman.